Udah kamu? Udah Pak Syifa udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya Yusufu ya Rahimu. Wal ali wa tusri'atil hawaiju bikal hudarridul futuhul faraju. Antal musyafa'u syafi'u syfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wandur ilayya sayyidi binadrah musilatin al-hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammad syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Nun sewu hadratul mukarram ya qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Hadratul mukarram Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Masjid radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Gedung Luh yang senantiasa kita taati. Mukarramah Ibu Nyai radhiyallahu anhu wa bait yang kita muliakan.
Ibu Rektor Universitas Muhammadiyah yang saya hormati, panitia pelaksana Universitas Muhammadiyah, saya hormati saudara-saudara sekalian, mahasiswi Universitas Muhammadiyah dan Muhammadiyah semester 6. Saya hormati. Alhamdulillah Taufik hidayah Allah wa ta'ala syafaat sallallahu alaihi wasallam. barokah Barokah karomah ngobrol Tuhan bersama ini kita bisa kembali dalam dalam acara acara KKN Universitas. Mudah-mudahan walaupun kita kalau pendidikan hingga Allah kita ilmu yang mantap, maslahah barokah. barokah dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Universitas Muhammadiyah yang telah waktu dan berbagi informasi dalam pembangunan Universitas dan juga bergabung dalam dalam pembicaraan ini semuanya sampaikan juga Khairati wasa'at. Baiklah untuk langsung kita masuk pada materi kita pada siang hari ini adalah kualitas masyarakat melalui pendidikan keagamaan dan prakteknya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, meningkatkan kualitas masyarakat tentu merupakan sesuatu yang mulia indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada sesuatu yang mulia itu yang mudah. Semua tentu berat dan penuh dengan tantangan. Lebih-lebih dengan bekal kita yang cukup terbatas, ini akan menjadikan program meningkatkan kualitas masyarakat ini terasa berat kalau kita rasakan. Saya berharap kepada rekan-rekan sekalian semuanya optimis. Apapun prodi sampean, teman semua adalah ada di pondok pesantren. Basic kalian adalah santri pondok pesantren. Sehingga walaupun bukan prodi akhwalus sahsiah, siapapun zaman harus mampu meningkatkan kualitas masyarakat melalui praktek keagamaan di daerah masing-masing. Karena pada madrasah malam, zaman semua juga telah memberikan. Melalui kegiatan dan praktek keagamaan yang seperti apa kita harus meningkatkan kualitas masyarakat. Banyak sekali ilmu yang bisa kita terapkan di tengah-tengah masyarakat dalam rangka ikut serta meningkatkan kualitas keagamaan mereka. Satu contoh, ya, nanti silahkan segera mengadakan pengamatan, kemudian pendekatan dan penyesuaian terhadap lingkungan masing-masing. Di daerah sampean tentu ada yang namanya TPA, ya. TPA ini bukan tempat penitipan anak itu, ya. TPA dalam arti Taman Pendidikan Al-Quran atau sekarang yang lebih populer disebut dengan TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, disitulah nanti Saman bisa membantu. Disitulah Saman nanti bisa bergabung dengan mereka, mengamalkan ilmu yang telah Saman dapatkan di perkuliahan, ya, semua prodi ada pendidikan agama Islam. Nah, disitulah nanti Saman bisa berbagi pengalaman, meningkatkan kualitas praktek keagamaan kepada anak yang usia TPQ atau anak usia dini. Ya, di sana ada praktek wudhu, di sana ada praktek sholat, kemudian di sana ada mengaji. Nah,
sesuai dengan kemampuan masing-masing, silahkan diukur sendiri-sendiri. Ya. Kalau memang kemampuan maaf masih pada taraf masuk ke praktek keagamaan di TPQ atau TPA atau madrasah diniyah yang ada di sekitar, ya silahkan masuk ke situ. Nah, bagi zaman nanti yang ada kemampuan lebih, nanti bisa masuk kepada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi. Misalkan perkumpulan remaja, misalkan perkumpulan jamaah yasin, jamaah tahlil. Kalau memang ada kemampuan, monggo silahkan masuk ke sana. Kemudian ada juga praktek keagamaan itu yang bersifat non formal. Ya, di sana ada masjid, ada musola. Tentu di sana ada perkumpulan. Entah itu bapak-bapak, ibu-ibu, atau remaja masjid atau remaja musola. Silahkan masuk ke sana. Ya, silahkan masuk ke sana, sampaikan informasi, sampaikan pengalaman, sampaikan ilmiah sekaligus prakteknya. Tentu nanti dengan pendekatan-pendekatan yang cukup baik, ya, tentu zaman akan diterima di sana. Kemudian praktek apa yang harus kita praktekkan di sana? Nanti silahkan zaman memilih praktek keagamaan yang itu amal atau itu bentuk ibadah merupakan ibadah yang sifatnya yaumiyah, sifatnya harian. Ya, kalau istilah pesantren mutorid. Jadi ibadah-ibadah yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Memang sulit kalau nanti zaman langsung masuk kepada jenjang atau tingkat yang dewasa. Yang paling mudah yaitu tadi ke TPQ atau TPA atau ke masjid-masjid atau ke musola. Laksanakan pembelajaran wudhu, laksanakan pembelajaran sholat. Itu kalau masyarakat yang sama masuki itu adalah masyarakat yang umum. Kalau masyarakat di sekitar zaman mayoritas wahidiyah, mayoritas pengamal itu malah enak. Nanti kumpulkan jamaah kanak-kanak, kumpulkan jamaah remaja, kumpulkan jamaah ibu-ibu. Ya, kalau mungkin pada materi yang sebelumnya ada wawasan perjuangan dan juga praktek-praktek kewahidiahan. Nah, disinilah nanti zaman akan membawa materi dan praktek keagamaan yang berbeda dalam rangka meningkatkan kualitas praktek keagamaan bagi mereka. Contoh yang nyata, yang tampak dan mudah dilihat dan juga mudah dirasakan oleh objek KKN sama nanti, sama seperti pembekalan pada KKN yang lalu, saya sarankan kepada kakak-kakak sampean untuk mencoba membuat pelatihan praktek perawatan jenazah. Karena selama ini masyarakat kemampuannya bisa dibilang di bawah rata-rata, 0. Ini karena kebiasaan selalu disuapi oleh mudin, atau kalau di luar Jawa bukan mudin istilahnya itu imam. Ya, imam. Atau sekarang di pemerintah disebut kaur desra. Setiap ada orang meninggal, pasti di situ yang memandu, yang mengkoordinir proses perawatan jenazah itu mudin. Ya, begitu meninggal, kemudian memandikan, mengkafani, menyolati, sampai dengan proses pemakaman. Ini banyak dipantau, dibimbing oleh mudin. Sehingga masyarakat awam sekali bagaimana memandikan, bagaimana mengkafani, bagaimana mensolati. Ini banyak yang tidak bisa. Maka inilah tugas sampean meningkatkan kualitas praktek mereka, meningkatkan kualitas ya keagamaan masyarakat melalui praktek keagamaan. Sehingga nanti zaman bisa buka pelatihan perawatan jenazah. Maka ini salah satu contoh saja ya, salah satu contoh. Kalau perawatan jenazah, kita awali dari orang itu dipastikan meninggal. Ketika orang itu meninggal, ya, maka hukum mengadakan perawatan terhadap jenazah itu adalah wajib. Wajib dalam hal ini adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Yang artinya orang dalam satu kampung itu punya kewajiban semua. Namun ketika salah satu dari seluruh warga yang ada itu sudah melaksanakan satu, maka yang lain sudah gugur. Ya, ini.
Namun kalau dalam satu kampung belum ada yang merawat, maka dosa semua orang dalam satu kampung. Nah, biasanya ketika ada orang itu meninggal, maka salah satu keluarga ini langsung datang kepada Pak Mudin. Pasrah Mbah Mudin, nuwun sewu, Mbah kula ninggal. Nah, dari gerakan ini, dari langkah ini, proses ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas keagamaan masyarakat. Merawat ibunya yang meninggal aja tidak bisa. Maka tugas sampean meningkatkan kualitas mereka. Bagaimana seluruh, khususnya pengamal wajah yang ada di sekitar sampean, ketika keluarga meninggal itu tidak dikit-dikit pasrah mudin. Ya. Dulu kita sejak kecil dirawat orang tua, dimandikan orang tua, dipopoi, dipakai pakaian orang tua sejak kecil. Nah, maka tugas kita nanti ketika ayah atau ibu, siapapun keluarga meninggal, kita yang harus tampil. Caranya bagaimana? Oke. Begitu keluarga meninggal, letakkan jenazah di atas tempat yang lebih tinggi. Jadi tidak di lantai gitu ya, tidak di lantai. Angkat ya, di kasur atau di tempat-tempat yang lebih tinggi atau meja. Nah, kemudian tutup ya, tutup dengan kain. Ini tidak harus menggunakan jarik, tidak harus menggunakan kain kafan putih. Ukurannya bagaimana tutup itu bisa menutup jenazah. Nah, kemudian segera siapkan tempat untuk memandikan. Ya, ajak adik, kakak, keluarga terdekat untuk mengangkat orang tua atau saudara yang meninggal. Kemudian baru proses memandikan. Nah, proses memandikan ini ada batas minimal, kemudian ada batas sempurna, bukan maksimal, karena maksimal dalam hal kebaikan tidak ada batasnya. Ya. Minimal jenazah atau fisik, jasad, badan jenazah itu terbasahi semua. Sudah basah gitu aja, seperti kita mandi besar itu. Itu batas minimal. Namun, kalau kita ingin mendapatkan kesunahan, ingin mendapatkan pahala yang lebih, kemudian jenazah bersih, kita harus ikut Rasulullah SAW. Allahu yuwitrun yuhibbul witron. Allah itu ganjil, Allah suka pada yang ganjil. Maka biasanya ada istilah taslis. Penyiraman itu 3 kali, itu sunnah. Ya. Pertama kita buka seluruh pakaian. Ya, kalau memandikan di ruangan yang tertutup. Tertutup dalam arti masyarakat yang lain selain kita tidak bisa melihat. Kalau kita tetap melihat tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, basahi, kemudian disabun, hati-hati. Seluruh perjalanan, ya, ini lipatan-lipatan, barangkali maaf, dari keluarga, ada yang berat badannya lebih, lah di situ kan ada, apa ya, istilahnya, ada melut gitu loh Mbak, Mas ya, di bagian perut bawah ya, jadi lipatan-lipatan kulit, nah itu semua harus terbasahi, kena sabun, ya, nah, semuanya, termasuk rambut, dibasahi kayak sampan mandi besar. Kemudian disiram, bersihkan. Setelah dibersihkan, diulangi lagi. Jadi pembasuhan pertama itu meratakan air, kemudian yang kedua menghilangkan sabun. Kemudian yang ketiga, basuhan yang ketiga ini dibasuh dengan air bersih, air biasa itu ya, air tawar itu. Nah, kemudian itu dikasih kapur barus. Ya, berikan kapur barus 1 bungkus, 2 bungkus, kemudian tumbuk halus, campur dengan air itu. Nah, bilasan yang terakhir sudah pakai. Ya, nah, kemudian sambil sampean menyempurnakan proses memandikan itu, ada saudara atau teman, ya, keluarga yang sudah menyiapkan kain kafan di dalam ruangan yang tertutup. Jadi setelah memandikan langsung. Untuk kain kafan itu berapa lembar? Kalau batas minimal itu asal bisa menutupi aurat dan warna kulit seluruh tubuh. Maka 1 lembar, 1 helai kain itu cukup.
Namun yang sempurna ya itu menggunakan 3 lapis kain. Nanti kalau kita masuk pada masalah khilafiyah ini banyak sekali. Ada yang menggunakan surban itu ya, kayak mbak-mbak kalau mau sholat pakai ikat itu mbak. Nah itu kalau perempuan ya pakai pendek. Kemudian ada juga yang pakai baju kurung ya. Jadi kertas kain dilipat jadi 2, kemudian bagian ini anggapnya yang tengah itu langsung dipotong, anggap itu jadi bagian leher. Itu namanya komis. Kemudian di bagian bawah kita buat seakan-akan ada jarit atau sarung. Itu menurut beberapa pendapat ulama. Tapi tanpa itu tidak masalah. Maka kita ambil yang simpel aja. 3 lembar kain. Kainnya tidak harus putih. Juga tidak harus polos. Ya, tidak ada ketentuannya bagaimana bisa menutup aurat, menutup kulit. Nah, kemudian ikatan atas, kemudian tengah, pas sabuk itu, kemudian pas kaki, ya kaki bukan di mata kaki, tapi di bawah telapak kaki sana. 3 ikatan. Nah, kemudian setelah itu ditempatkan di tempat yang lebih tinggi lagi, ya. Upayakan bisa menghadap ke arah barat, menghadap kiblat. Jadi yang benar jenazah itu tidak langsung dibaringkan ya, istilahnya melumah madep yang dhuwur itu bukan. Ya, jadi miring menghadap ke arah kiblat. Itu sunnahnya seperti itu. Lantas bagaimana biar ndak jatuh? Ya sama cari guling aja, gulingnya itu anak-anak itu yang balita itu kan ada dia atau apalah. Yang penting bagaimana posisi jenazah bisa betul-betul menghadap ke arah kiblat. Ini sama semua bisa tanpa didampingi motif bisa. Nah, baru setelah selesai itu, ya itu kan masih pakai kain kafan putih saja. Tutup dengan kain yang lain. Bisa langsung menggunakan tutup keranda itu hijau dari makam-makam itu atau pakai jarit yang biasa hidup di kampung itu ya, karena belum lengkap sarana prasarana makam. Terserah, itu tidak ada ketentuan. Kemudian segera disolati, ya segera disolati. Jenazah itu sebaiknya segera dimandikan, segera disolati, segera disolati. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama, mungkin anak-anak yang setis pernah ikut perkuliahan perbandingan mazhab ya. Jadi kalau perempuan itu imamnya di posisi lurus dengan pantat atau kepala itu ada ketentuan. Namun ya kita pakai yang mayoritas saja. Dimanapun kita posisi ya, entah itu di depan kepala, di depan pusat, di depan kaki itu tidak masalah. Sholat gaib baca juga boleh. Cuma kadang ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang mayoritas Hanifik, ini cukup jadi masalah. Maka nanti biar tidak masalah, pas sama ambil posisi tengah-tengah aja. Tidak apa-apa. Ya, kalau jadi imam. Perlu diketahui bahwa sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada tahiyat. Maka kalau berangkat takziah nanti jangan sampai ada yang bawa mukena, ada yang bawa sajadah. Itu tidak perlu, ya. Oke. Kalau mukena, kalau putri perlu. Tapi ini tidak umum ini ya. Di masyarakat jarang orang-orang ibu-ibu wanita mengikuti sholat jenazah. Sekiranya ada monggo. Nah, sholat jenazah nanti prakteknya lebih jelasnya teman bisa browsing. Teman bisa membuka catatan-catatannya lagi ya. Kita awali dari niat. Usolli sunnatan. Kalau laki-laki ini ya. Ala hadzal mayyiti. Arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Kalau perempuan. Usolli ala hadzihil mayyitati. Arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Kalau kesulitan terpaksa melafadzkan dengan lafaz Arab, ya udah dalam hati aja. Aku sholat, niat sholat jenazah, jenazah ini. Sudah selesai. Namun ketika nanti saya memberikan pelajaran kepada warga masyarakat, tentu sama kan dituntut redaksi niatnya bagaimana. Tuh ya, baru Allahu Akbar. Ya. Nah, ini kita membaca Fatihah.
kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Kita membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Maaf, sholawat lupa ya. Jadi ada 4 takbir ya. Ada 4 takbir yang harus dilaksanakan dalam sholat jenazah. Ya, takbir yang terakhir, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Bacaan ini semua selain Fatihah itu bukan rukun. Ya, bukan rukun. Sehingga misal Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Allahu Akbar. Enggak baca apa-apa enggak masalah sebenarnya. Allahu Akbar. Allah Akbar, enggak masalah. Ya, kalau memang terpaksa enggak bisa ya. Sehingga nanti masyarakat yang menengah ke bawah mereka enggak pesimis ketika mau ikut sholat jenazah, aku enggak iso enggak ya. Pahamkan itu. Tapi ketika zaman memberikan pembelajaran, siapkan konsep yang jelas, ya, rakaat pertama baca apa, takbir pertama baca apa, kedua apa ya, itu siapkan. Kemudian tidak ada ketentuan membaca tahlil setelah sholat. Mujahadah juga tidak ada. Yang disunnahkan itu ya, maaf, yang difardukan dengan fardu kifayah itu hanya sholat jenazahnya. Setelah itu pakai mujahadah monggo, tahlil monggo. Masyarakat ada yang duduk, ada yang berdiri, itu tidak ada ketentuan. Kita tidak usah masuk ke sana. Nah, itu caranya. Nah, kemudian setelah disolati, nanti segera dimakamkan. Ya, jangan sampai menunggu terlalu lama. Dimakamkan. Proses pemakaman, penggalian, ini sebaiknya segera dilaksanakan begitu ada informasi meninggal, ya, yang lain memandikan, yang lain menyolati, dan keluarga yang lain mengkoordinir proses penggalian makam. Nah, aqallu dafni, kedalaman dalam penggalian itu minimal ya, seandainya jenazah itu dimasukkan ke dalam lubang itu, kemudian jenazah membusuk, jadi aroma itu tidak sampai keluar. Orang yang ada di sekitar tidak mencium aroma jenazah. Kemudian yang kedua, batas minimal pemakaman kedalamannya itu, seandainya jenazah itu dimasukkan, tidak ada binatang buas yang bisa menggali. Dan barangkali anjing atau apa gitu kan, itu tidak bisa. Namun, ada ketentuan yang sempurna, itu ada istilah qomatan wa bastotan. Kalau orang Jawa nyebut sak deket sak pengawe. Jadi kedalaman liang kubur ya itu disilahkan digali, kemudian kawan masuk, kemudian kawan berdiri, ya, kawan berdiri, ya, berdiri, ya, ini di atas kepala ini masih masuk, kemudian kita angkat tangan kita. Nah ini ya, jadi setinggi kita berdiri dan melambaikan tangan. Itu yang sempurna. Ya, itu yang sempurna. Kalau memang kita ketemu dengan tanah yang tidak keras ya enak, kalau keras ya capek itu nanti ya. Itu. Kemudian setelah penggalian selesai, jenazah sudah disolatkan, segera dikirim ke pemakaman. Ya, segera dikirim ke pemakaman. Kemudian di sana prosesinya ada 3 keluarga yang harus masuk ke dalam lubang itu. Kemudian yang lain membantu serah terima jenazah. Hati-hati dalam melaksanakan serah terima, jangan sampai jenazah itu terjatuh. Nah, kemudian di dalam makam, ingat jenazah semua tali, semua ikatan dibuka, ya, semua ikatan dibuka. Kemudian pipi, ya, ini bagian kanan ini dibuka, kemudian diletakkan nempel pada tanah, ya, nempel pada tanah. Semua ikatan dibuka, tetap di alam kubur sana, ya, di dalam pemakaman itu, bagaimana jenazah tetap bisa menghadap ke arah kiblat. Maka
Pak Mudin itu biasa nyebut dengan istilah diberi undi-undi itu Pak ya. Jadi ada gumpalan-gumpalan tanah yang dibuat bulat-bulat sebesar bakso pentol bakso mama itu ya. Nah itu letakkan di bagian kepala, letakkan di bagian punggung, kemudian dekat ini pusar, pantat, kemudian kaki. Tujuannya apa? Itu sebenarnya hanya untuk membantu bagaimana jenazah itu menghadap ke arah kiblat. Setelah itu diadzan. Setelah diadzan, adzan juga tidak harus, tidak ada adzan tidak masalah ya. Tapi tergantung masyarakat sampean mayoritas Muhammadiyah atau NU ya, tidak harus diadzan. Nah kemudian kayu ini juga tidak harus. Tapi kalau tidak diberi kayu, kemudian itu yang meninggal ayah kita menghadap ke arah barat, langsung dikasih pasir atau tanah uruk kan dikasih ya, walaupun itu sudah meninggal, ya kan? Sebagai penghormatan, kasih sayang dan cinta kita, tetap cari triplek atau papan apa, masukkan situ, sehingga tanah, pasir dan semuanya itu tidak langsung mengenai fisik atau jasad ayah kita. Nah, kemudian selesai, pasang batu nisan, maisan itu ya, itu sebenarnya juga tidak harus, tidak ada itu tidak apa-apa. Itu hanya untuk membantu mengingatkan kita aja kalau kita mau nyari enak. Nah, kemudian ada istilah talqin. Ya, talqin itu juga tidak harus, tidak usah dilakukan, tidak apa-apa. Setelah pemakaman selesai ya sudah. Nah, kalau proses pemakaman itu kita tidak bisa sendiri. Tapi kalau memandikan, ini kita harus bisa sendiri. Ya. Jadi kalau yang penggalian, proses pemakaman itu kita tidak bisa mandiri. Yang bisa kita lakukan mandiri dalam keluarga, ya, yang ini harus sama ajarkan kepada masyarakat sekitar sampean bagaimana cara memandikan dan mengkafani. Itu yang paling penting ya, ajarkan kepada kelompok mujadah usbu'iyah di rumah sampean ya. Nanti kalau memang ada kesulitan nembus masyarakat umum, ya manfaatkan aja mujadah usbu'iyah remaja, mujadah usbu'iyah ibu-ibu atau bapak-bapak sama buat pelatihan praktek sholat jenazah, pelatihan praktek mengkafani jenazah. Di samping itu masih banyak ibadah-ibadah yang lain. Mungkin praktek sholat, ya walaupun itu semua sudah melakukan tiap hari, tidak ada jeleknya. Sama membawa satu hal yang baru dengan cara yang baru dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat dalam praktek ibadah. Itu yang masalah praktek ibadah. Nah, untuk masalah konsultasi, silahkan monggo. Nanti sampean ketika praktek atau KKN di tempat tinggal masing-masing, teman mencoba silaturahmi kepada masyarakat, tetangga, masyarakat sekitar sampean. Gali masalah-masalah yang ada. Coba belajar menyelesaikan masalah, terutama anak-anak yang dari akhwalus syasya, teman sudah pernah belajar ilmu waris, ya. Itu kasus yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketika ada orang yang meninggal, ketika ada orang yang sengketa dalam masalah tanah, ya, teman bisa membantu melalui mata kuliah hukum kewarisan Islam yang sudah pernah teman pelajari, sudah pernah teman praktekkan itu. Ketika zaman menemukan warga masyarakat sekitar ada masalah keluarga, masalah perceraian, masalah nusus, masalah hulu, bantu mereka, ya, bantu mereka. Praktekkan itu ilmu yang pernah dipelajari, ya, dalam masalah hukum pencatatan perkawinan, ya, hukum perkawinan Islam di Indonesia, semuanya sudah diberikan, ya, bantu mereka, dekati mereka, ya, buktikan bahwa mahasiswa Universitas Wajah bisa, ya, dan syukur kalau Saman bisa melaksanakan itu dengan cuma-cuma, tidak seperti pengacara atau advokat yang lain, satu kasus mereka nerjet 3 juta misalkan, jangan. Kalau bisa bantu mereka. Demikian juga ketika ada yang bermasalah, ya, sedang hulu, beri motivasi. Mereka pernah melakukan talak, jelaskan masalah talak dan bahaya talak, berikan solusinya, ya. Itu, ini khususnya anak-anak yang dari setis, tentu sama harus menguasai ini. Yang lain
Kalau ingin mencoba, monggo. Ya, karena praktek KKN sampai nanti tentu yang paling dominan adalah berdasarkan latar belakang prodi masing-masing. Saya kira cukup. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo saat ini, atau barangkali nanti Jabri, monggo silahkan ya, terbuka untuk sampean. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan. Silahkan, bisa angkat tangan atau chat ke oh gitu. Ini ada pertanyaan tentang Pak Hermaji jam berapa kok beda dari jadwal. Jadi ini tadi Pak Hermaji ada halangan, Pak Hermaji sakit, tidak masuk hari ini, sehingga tadi saya dihubungi Bu Rektor supaya maju. Maka saya mohon maaf dan terima kasih sama sudah bisa menerima kehadiran saya. Ayo, Jensua dan yang lain, barangkali ada yang ditanyakan, bisa di sini ya. Kalau mungkin belum ada, silahkan dipelajari kembali. Nanti oh ngeten ya. Monggo. Boleh tak aku bakar bilas.